Balik lagi sama gue Kuro kan channel Andromeda. Dan ya balik lagi sama gue di Andromeda Anime News ya. Jadi ya kali ini Andromeda Anime News ya. Dan setelah berapa lama ya nggak upload video tuh ya, dari tanggal 19 jeda 21 sampai tanggal 21 tuh ya. Dan ya bikin AMV ya terkenal sama ya Devil Apartheid ya, itu udah lagi diputerin ulang ya di musik Indonesia aja antara aku mau sama aja sama itu Assassination Classroom itu lagi diputerin ya di musik Indonesia aja. Dan ya gue pas lihat musik Indonesia ya ngupload gituan atau aku mau sama, dan kebetulan belum gue bikin IV nya dan gue suka aja. Dan ya kira jadi gitu aja. Dan next IV Tokyo Revenger aja, sebenarnya gue mau langsung gitu aja, mau langsung ya. Dan ya gue mau rehat dulu, mungkin Tokyo Revenger minggu depan kali ya. Dan ya kayaknya tidak jadi gitu ya, nggak kuat seminggu 2 MV ya. Ya tidak bisa aja, rata aja terlalu banyak godaan aja ingin nonton animenya gitu ya, mau menonton anime yang lain gitu aja. Jadi kita langsung aja ke newsnya aja ya. Ini yang pertama aja ya, yang pertama mungkin gue dari bawah kali ya. Nah, yang pertama itu ada ini ya, Suki tuh Laika Nosferatu. Jadi ini dia dapat udah rilis itunya ya. TVK ya, apa namanya? Review key visual ya, dan bulan Oktober bakalan keluar ya. Dan ya bulan Oktober bakal keluar nih anime. Dan misalnya ada yang nanya, bang itu anime genrenya apa, sinopsisnya apa sih gitu ya. Dan ya gue udah rangkum di sini ya, udah gue cari-cari, jadi kalian tinggal misalnya tertarik mau nonton aja. Dan misalnya enggak apa gitu ya, kalau misalnya enggak ya udah apa-apa. Jadi genrenya itu sci-fi, space sama vampir ya. Jadi ini vampirnya beda yang dari yang kemarin kayak Mas Red atau yang kemarin gue rekomendasiin cuy. Jadi ini ada space-nya, genrenya ada space-nya cuy, ada ruang angkasa ya bagi yang penyuka genre sci-fi dan juga space ya, luar angkasa. Kalian wajib nungguin ini anime cuy ya. Jadi ini dia digarap sama Artful Animation cuy. Nanti kita juga bakalan reaction teaser cuy ya setelah gua itu studionya cuy. Jadi sini studionya Artful Animation. Jadi Artful Animation itu dia pernah garap buku band cuy, terus ada musuh-musuhnya yang dokter ya, yang dokter. Terus nah kebanyakan itu yang paling bagus, yang paling itu tuh dari buku, dari itu ya buku band ya, buku band yang lainnya kayak ya baru ya. Kebanyakan dia itu pernah garap buku band sama musuh yang dokter ya. Yang dokter ini Noisan itu yang dokter ya, bukan yang udah modern. Ini yang versi kayaknya gitu ya. Dan ya gue bakal bacain dulu sinopsisnya, gue udah siapin sinopsisnya. Jadi gue bakal bacain dulu ya sinopsisnya. Oh ya, by the way ini dari source-nya dari Light Novel aja. Ini dari Light Novel. Jadi ya sinopsisnya, setelah berakhir perang dunia kedua ya, negara terbagi menjadi dua dunia ya. Federasi Republik Zirnitra di timur dan kerajaan Inggris Arnak di barat ya, mengubah ambisi teritorial mereka menjadi di luar angkasa ya. Kedua negara telah bersaing ketat untuk pembangunan. Dan sekarang sejarah timur 1960 ya, 1960 ya. Dan Gergiev pokoknya itu lah yang bacanya ya, pemimpin tertinggi Republik yang mengumumkan project itu Make Kita ya, atau project mimpi gitu ya, program penerbangan luar angkasa berawak. Jadi ya penerbangan luar angkasa gitu ya, yang akan menjadi prestasi pertama umat manusia jika berhasil ya. Jika saat itu Lev calon pengganti astronot ya, diperintahkan untuk melakukan misi rahasia Project Nosferatu ya kan, rencana menerbangkan vampir sebagai eksperimen ya sebelum penerbangan berawak, yang merupakan bentuk untuk pemantauan tubuh eksperimental Irina Luminex ya selama 24 jam dan melatihnya ya kan. Lev dan Irina, manusia dan vampir, penjaga dan tubuh eksperimental, sementara direlakan oleh
tembok keras dan ego bangsa. Mereka berbagi perasaan murni untuk alam semesta dan keduanya bertujuan untuk alam semesta cuy. Jadi itu sinopsisnya, kita bakal jadi ngeliat vampir jadi astronot cuy ya. Dan ya kalau misalnya biasanya di dunia nyata itu percobaannya itu adalah ke orang angkasa adalah kayak robot atau binatang kayak monyet atau yang apa gitu cuy, yang binatang yang pintar dan bisa dilatih. Kalau ini dia vampir yang menggunakan, di anime ini menggunakan vampir itu cuy ya, sebelum buat eksperimen ya, untuk eksperimen sebelum nanti manusia aslinya ya, manusia murni, manusia biasanya ke luar angkasa cuy. Jadi ya vampirnya buat eksperimen gitu cuy ya, untuk melihat di sana ya ada apa aja, kayak nge-scouting gitu ya cuy ya. Kalau sekarang kan adanya di real life kan biasanya nge-scoutingnya kalau orang angkasa itu pakai robot cuy ya, pakai robot bisa ngelihat itu ya, dijalanin dari jauh ya. Kalau dari ini pakai vampir buat orang angkasa ngecek keadaan dan gimana tubuh manusia di sana gitu cuy, bakal bisa survive menggunakan alat yang dibikin cuy ya. Kalau misalnya kan ya udah gitu vampir cuy ya, kuat gitu cuy ya, keberaniannya vampir cuy. Dan ya tidak perlu banyak supply makanan ya harusnya cuy ya, karena tekanan dan air ya, karena vampir gitu cuy ya, vampir ya beda sama manusia biasa gitu cuy ya, harusnya dari supply agak sedikit beda gitu cuy. Dan ini yang gue unik dan suka cuy ya dari ini cuy ya, dari Suki to Laika no Nosferatu gitu cuy. Jadi sekarang kita bukan reaction teasernya ya, kita kan bukan reaction teaser, kita lihat dan belum berarti copyright cuy ya. Jadi kalau habis ini langsung ke jeda langsung selesai berarti copyright gitu aja. Oh ini Vampira ya yang bakalan ke luar angkasa cuy. Nah yang ini jelas copyright cuy. Ini kalau gue lihat kayak militer gitu ya, dari musiknya juga weh. Ini soalnya ini ditunjukin kayak pas lagi abis perang dunia cuy ya. Jadi temanya masih kayak agak ke militeran gitu cuy ya. Nah jadi memang bukan ke bulan cuy ya. Oh, oke. Oh keren. Jadi di Indonesia kita udah dijelasin jelas tentang keadaan dunianya, di mana dunianya udah habis perang dunia. Terus ya habis perang dunia, habis itu dunia ini terbagi jadi dua negara ya, total ada dua negara dan mereka saling bersaing untuk prestasi kayak perang dingin gitu cuy ya, kayak perang dingin gitu. Dan ya bersaing untuk siapa dulu nih yang mau nyampe bulan ya sebagai prestasi gitu cuy. Jadi literally kayak Amerika Rusia cuy, yang dulu itu sempat perang dingin gitu cuy, dan duluan ke bulan gitu cuy ya, literally kayak gitu cuy ya. Dan ini versi animenya, dan versi animenya yang dimana udah terbagi jadi dua gitu cuy ya, dipersimpel lagi gitu cuy, dipersimpel lagi dengan negaranya, dunianya terbagi menjadi dua gitu cuy ya, di dunia ya setelah perang gitu cuy, setelah perang berlanjut gitu cuy aja ya gitu ya. Dari itunya di bulan Oktober keluar ya, di bulan Oktober keluar, tanggal berapanya gue belum tahu cuy ya, karena sini baru kasih tahu nanti bulan Oktober bakal keluar cuy. Dan ya kita tungguin aja ya, mungkin yang kalian suka luar angkasa dan model-model beginian, yang model-model begini ya tungguin aja gitu cuy. Kalau gue tertarik cuy ya, ini nanti bakalan gimana ceritanya cuy ya bakalan dibawa kemana dan ya bakalan gimana gitu cuy ya. Dan ya kemungkinan bakalan mungkin ya gitu cuy ya, namanya perang ini gitu ya, perangnya jadi udah dilihat di sinopsisnya itu dia udah kayak itu apa namanya tuh, mengubah ambis itu udah nggak perang teritorial lagi cuy ya. Jadi mereka jadi kayak perang dingin gitu cuy, jadi kayak perangnya tuh perang prestasi gitu cuy ya kan. Dan ya gitu cuy ya, ini salah satu mungkin gue penasaran juga bakal gimana, jadi tungguin aja ya kan. Dan ya kita langsung aja ke informasi kedua. Informasi kedua itu ada ini cuy ya, nih
Nah ini ada Mama Haha no Suro Surego Gama Motokano Data cuy ya, like novel series yang dapat animenya nanti cuy ya. Dan sini masih studionya masih nggak diketahui dan tag genrenya itu romance sama komedi cuy ya. Nah sini kenapa ini anime romance yang bakalan ya ada animenya gitu cuy. Dan kenapa gue rekomendasiin ini dan gue ngasih tahu cuy di mana gue tertarik banget sama sinopsisnya cuy ya. Dan ya sama sinopsisnya gue bacain aja ya sinopsisnya yang bikin gue tertarik cuy ya. Jadi seorang anak laki dan perempuan ya di sekolah di SMP gitu ya menjadi kekasih dan menggoda satu sama lain. Terus dia tuh banyak hal yang sepele gitu hal sepele yang mereka tidak setuju gitu cuy. Dan uh, ini sini menjadi lebih sering kesal satu sama lain ya daripada bersemangat. Dan akhirnya pas lulus putus gitu ya. Jadi uh, keduanya Irido Mizuto dan Ayayume akhirnya bertemu satu sama lain dengan cara yang tidak terduga. Karena sudah jelas ya bahwa aku adalah anak kakak laki-laki kan, bukan sudah jelas bahwa aku adalah kakak perempuan. Jadi literally gitu ya. Jadi uh, ini uh, dia tuh si Irido Mizuto sama Ayah Yume itu dulu SMP itu dia dulu waktu ya SMP aja ya sekolah ya pas sekolah itu dia dulu pernah pacaran aja pernah pacaran. Dan banyak yang dia tuh ya di itunya nggak cocok lah ya, banyak hal yang sepele itu uh, jadi masalah gitu ya. Banyak yang pokoknya hal sepele ya bersimpangan gitu ya. Dan lebih kesal satu sama lain. Dan ya suatu kejadian gitu ya orang tuanya itu menikah ya orang tuanya si Irudo Mizuto sama Ayo Yume itu menikah. Dan ya mau nggak mau mereka menjadi saudara tiri gitu cuy. Jadi ini literally sinopsisnya plotnya itu kayak case axis gitu cuy ya. Dan ya kayak eksis gitu cuy kalau dari sinopsisnya gitu ya saudara tiri gitu cuy. Cuman bedanya kalau si case axis itu kan dari pertama itu mereka nggak pacaran gitu cuy. Dari emang bener-bener ya kayak ya nggak pacaran gitu cuy ya, nggak pacaran gitu cuy. Kalau ini bedanya ini pacaran cuy, dulu pacaran nggak cocok. Dan uh, dia ketemu lagi cuy, ketemu lagi sebagai saudara tiri gitu cuy. Dan menariknya ini cuy sini dari sinopsisnya ya, memperhatikan perasaan orang tua mereka memutuskan pada aturan saudara kandung gitu ya. Dimana yang satu menyadari yang lain sebagai lawan jenisnya ya. Tapi ketika ya gitu cuy. Dan ya mereka melihatnya seperti ya lawan jenis gitu cuy, bukan sebagai saudara kandung ya, tentu saja gitu cuy. Dan dan gitu cuy. Dan uh, ya kalau di saudara tiri kan boleh gitu cuy. Gue nggak tahu nanti bakalan gimana cuy apa namanya itu jalan ceritanya bakalan gimana jalan ceritanya. Dan ini juga menarik dari sinopsisnya cuy, literally kayak kisah eksis cuy, kisah eksis cuman versi yang di awalnya itu itu ya pak, di awalnya itu Kakashi dulunya ya. Kalau kisah eksis kan dulunya bukan Kakashi kan ya, dia bukan Kakashi ya kan, bukan Kakashi gitu ya bu ya, literally baru ketemu aja gitu cuy ya. Dan ya gitu ya, aku penasaran sama komedi karena sini komedi romance cuy. Dan ya kita tungguin aja, sini masih TBA cuy. Dan studionya juga masih TBA, masih belum diumumin cuy ya. Studionya belum diumumin apalagi tanggal rilisnya itu cuy. Bukan tungguin aja nanti kalau informasi terbaru bakalan gue itu ya gue umumin. dari sini gue dari Twitter cuy, dari Twitter di sini dari Twitternya tuh dia nge-tweetnya dari @suru sure ya surekano aja sini gue translatein ya pakai Google Translate cuy ya. Nah sini ini judulnya, ini artian bahasa Indonesianya dari judulnya ya. Seri kumulatif yang melebihi
450.000 ya, 450.000 ya eksplor pokoknya ya itunya bakalan dapet TV nya, bakalan animenya itu intinya cuy. Ada ini Permata komedi romantis gitu cuy, komedi romantis gitu cuy. Ada ini posternya gitu cuy, yang bisa kita lihat ini mereka gitu ya, karakter utamanya ya, karakter utama ini karakter utama cowoknya dan ini karakter utama ceweknya gitu. Jadi bukan ya kalau komedi yang kayak komedi romance mereka gitu aja kalau gue sih. Ya ini dari gambarnya tuh mereka tuh dibikin kayak agak samaan gitu cuy, kayak agak sama ya, kayak agak sama biar terlihat seperti saudara gitu cuy. Ini dari cewek sama cowoknya nih kayak gambarnya kayak sama gitu cuy, kayak kelihatan kayak saudara gitu cuy, kayak si Miyuki sama si Tatsuya gitu cuy, kayak agak mirip-mirip gitu cuy, emang karena saudara gitu cuy, jadi bikin agak sama cuy. Dan ya gitu aja ya, dari gua komentarnya dari posternya gitu aja cuy, jadi kita tahu nih mereka berdua yang akan jadi karakter utamanya dia. Dan ya lihat aja nih cuy ya, mudah-mudahan tidak membagongkan gitu cuy, mudah-mudahan tidak membagongkan gitu ya. Dan ya itu informasi kedua cuy. Jadi informasi terakhir, gue bakalan reaction reaction ini PV dari ini Puraway ini Pride Orange nih. Gue penasaran apa cuy ya, ini sebenarnya buat namanya durasi doang sih ya. Jadi PV nya ada dua cuy, PV nya ada dua. Oke, kita bakal ngeliat PV yang pertama ini ya. Ini kayaknya anime sport nih kayaknya cuy ya, gua nggak tahu juga sih. Oke, ini musical copyright fix. Oke, masih ada musiknya. Wow, musiknya enak sih cuy. Wow, musiknya enak sih, tapi copyright cuy ya. Oke, ini dari PV-nya begini. Hoki kan benar kata gue, sport cuy. Ini sport ya, ini penyuka anime sport. Penyuka anime sport ya silahkan tungguin ini. Gue liat dari ini sih kayak hoki gitu loh. Ini kan hoki cuy ya, hoki gitu ya. Ada hoki cuy. Ini karakter utamanya cewek semua, karakternya cewek semua. Jadi kita bakal melihat ya kubun para cewek-cewek ini cuy ya, dalam menjalani karir menjadi atlet hoki gitu sih ya, mungkin ya. Jadi ya kalian bakal ngeliat di sini mungkin ya, apa namanya itu kayak itu apa sih, Rosa Rebin tuh dari mana sih, lupa gua animenya ya, kayak gitu lah ya pokoknya dari anime itu ya, gue lupa cuy nama animenya cuy ya. Ya kalian bakal ngeliat dan start tuh apa namanya, konfliknya tuh kayak itu apa ya, itu ya sih ya, pernah itu ya, pernah gue nonton yang tahu tuh si kayak ya apa sih, Rosalie Band pokoknya itu lah ya, anime dari anime itu ya, gue lupa nama judul anime tapi gue ingat nama bandnya cuy ya, nama band dari animenya gitu cuy ya. Ya pokoknya kayak konfliknya dari itu cuy ya, cuma bedanya kalau itu band, kalau ini hoki cuy ya, itu ya. Ya itu ya mungkin kayak gitu cuy, ini bisa dilihat nih dari stick hoki cuy. Dan ini dari PV yang pertama yang versi satunya. Nah di sini video satunya lebih dijelasin ya, dia tuh apa, mereka tuh atlet hoki cuy ya, cewek-cewek atlet hoki cuy. Kalau yang kedua nih itu dia nunjukin itu dia tuh nanti konfliknya tuh bukan di hoki doang ya, bukan di hoki doang tapi di luar hoki, di luar dan hokinya mereka itu nunjukin ya bakalan nanti ada konflik yang lebih itu ya apa, yang lebih GG nih cuy, di luar di luar hokinya ya, di luar hokinya itu ya. Nah ini gue bisa tahu cuy ya, nih yang pertama dia itu sih gitu ya, ngefokusin gue nih animenya tentang sport hoki loh ya. Nah ini dia bakal fokus ke situ ya, dia ngasih tahu itu, gue tahu dari PV-nya pertamanya, dari PV pertamanya gitu.
ini nunjukin ya, ini fix nih kan bro. Oke, yang bagi suka anime sport hoki ya atau penasaran nanti jalan ceritanya bakal gimana, dan keuuan jalan cerita para cewek-cewek ini bakalan gimana ya, konflik-konflik para ciwi-ciwi ini gitu ya, dan menjalani hidupnya sebagai atlet hoki gitu ya. Dan ini ditegaskan lagi ya dari PV keduanya, ini tadi PV keduanya tuh udah dituin nanti ini kita bakalan nampilin konflik yang intens nih cuy di luar hoki-hokinya. Nah di luar hokinya ini ya, atlet hokinya ini gitu, luar mereka sebagai atlet hoki gitu cuy. Nah sini ditampilin gitu cuy, nanti bakalan ada konflik atau uh, yang lebih intens ya gitu cuy ya, pokoknya itulah ya di situ itu ya. Mungkin tuh itu ya dari perjuangan kita pada video kali ini. Yang tadi itu sebenarnya cuma sedikit reaction review reaction itu dari ini ya, Pura Praore Pride of Orange ya, Girl Ice Hockey ya, Girl Ice Hockey gitu ya, anime sport hoki gitu ya, hoki gitu ya. Dan itu aja penjelasan kita pada video kali ini ya, untuk mama ya kan, itu mama haha itu ya, nanti bakalan gua update terus-terusan ya. Sini udah gua follow ya itu twitternya gitu cuy, jadi santuy saja cuy kalau misalnya ada kabar terbaru gitu cuy dari anime ya ini cuy ya, yang informasi baru dari anime ini nanti bakalan gue langsung update cuy ya, karena gue udah follow twitternya, jadi santuy maruntuy gitu ya. Dan ya harusnya kalau dia nge-tweet itu notifikasinya masuk gitu cuy, harusnya cuy ya, harusnya kalau Twitter nggak ngeblock cuy ya. Jadi ya kita aja perjuangan kita pada video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, dan yang belum subscribe sekarang subscribe cuy ya. Dan ya yang di card di atas ada playlist news gua, dan ada playlist AMV gua, dan juga ada playlist gua main game, main game gitu ya. Ada banyak game yang udah pernah gua mainin, dan ada complication juga cuy, complication live streaming main Valorant gitu cuy. Dan ya gue setiap minggu live streaming cuy ya, setiap minggu ya setiap minggu ya itu live streaming, kalaupun nggak tentu tuh harinya hari apa gitu cuy, gue live streaming gitu cuy. Dan ya pokoknya ada lah ya, gue seminggu tuh pasti ada sekali atau dua kali nge-live gitu cuy ya di channel gue. Jadi ya tungguin aja ya, apapun main Valorant terus gitu cuy. Dan ya sekian dari gue, goodbye, dadah.